Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari ini bisa membersamai dan memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga kita senantiasa mendapatkan ampunan, keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan majelis yang hadir di sini yang terlihat di tempat yang paling suci di muka bumi adalah masjid, Allah bertemukan kita dengan wajah-wajah yang sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khair atas kesempatan yang diberikan bisa membersamai para penghuni surganya Allah di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini saksi bahwa kita selalu hadir di dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Kalau ada seseorang yang kita bisa bahas tentang beliau, berbicara tentang beliau, duduk di majelis membahas seputar beliau, tidak lain tidak bukan melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, uswah hasanah kita, teladan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dalam satu majlis kita membahas seputar beliau. Tidak cukup satu pengajian. Seumur hidup kita membahas seputar Nabi tidak cukup. Kita berbicara tentang keistimewaan Rasulullah, tapi hanya terbatasnya kita sebagai manusia membahas sedikit seputar keistimewaannya Rasulullah. Kita semua bangga punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Nabi bangga dengan kita? Tidak. Kita mengakui kita umat Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi mengaku kita sebagai umatnya? Tidak. Kalau kita cinta Rasulullah, mengaku pengikut Nabi, umat Nabi, wajar. Beliau adalah hamba Allah, utusan Allah untuk kita yang paling mulia SAW. Tapi bukan pengakuan dari kita, tapi pengakuan dari Nabi. Coba kalau Nabi mengakui kita sebagai pengikutnya, umatnya yang dicintai Nabi. Kita mencintai Nabi wajar, tapi dicintai Nabi itu luar biasa. Bawahan mencintai atasan wajar, tapi kalau sampai atasan mencintai bawahannya, itu dia luar biasa. Nama yang paling dekat dengan hati kita adalah nama beliau. Kami mencintai beliau dan mencintai yang mencintai beliau, dan mencintai apa yang dicintai oleh beliau. Kurma, kami cinta kurma bukan karena kurma, tapi karena pernah dimakan Rasulullah. Kami mengerjakan sunnah karena di antara hikmah kita mengerjakan sunnah adalah mencintai Rasulullah. Allah berfirman surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Itu ujian cinta. Kalau mengaku cinta harus ada tanda dan bukti bahwa Anda mencintai. Tandanya apa? Mengikutinya, mentaatinya, beriman apa yang dibawa Nabi, bersalawat kepada beliau, sering menyebut namanya, meneladani beliau, mencontohkan akhlak beliau, sunnah-sunnah beliau, menghormati istri dan keluarganya Nabi SAW yang istiqamah, dengan catatan mencintai, menghormati keluarga Nabi tapi yang istiqamah. Kami mencintai Nabi dan senang dengan menyebut namanya, mengikutinya. Kami mencintai hadis Rasulullah SAW. Tidak ada satupun hadis yang nggak cocok dengan saya, nggak masuk akal saya. Padahal hadisnya udah jelas, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Imam Nasai, dan disepakati ulama hadisnya sahih. Alasannya nggak beres ini hadis. Saya kemarin baru ngisi salah satu kajian. Ada salah satu penceramah bilang apa? Ada kalian sering dengar
bahwasannya ada yang mengatakan Nabi bersabda tempat yang paling buruk di muka bumi pasar. Itu nggak benar. Kan dia ngomong gitu. Pas saya ceramah saya bilang mau izin ke tadi antum menyampaikan hal demikian. Tapi itu hadis dalam tingkatan tertinggi dalam sahihnya. Hadis riwayat Muslim. Artinya dua kitab yang diterima sesudah Al-Quran sahihnya, Bukhari Muslim, tidak bisa diperdebatkan. Imam Muslim murid Imam Bukhari, Sahih Bukhari Muslim, udah antum nggak usah, udah tutup mata, nggak usah debat lagi, karena sudah diterima oleh para ulama. Dalam kitab Tadribur Rawi itu dulu Imam Nawawi, bahwasannya sudah diterima umat Nabi Muhammad bahwa itu sahih, kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran Bukhari Muslim. Tapi karena pemahaman antum yang keliru, bukan salah kita. Antum baca tafsir ulama dulu, kata Nabi, tempat yang paling suci di muka bumi adalah masjid. Tempat yang paling buruk di muka bumi adalah pasar. Tapi yang dimaksud masjid paling suci karena di sini orang beribadah, memuji Allah, hambakan diri kepada Allah, baca Quran, zikir dan lain. Tempat mulia. Yang kedua, pasar itu kata Imam Qurtubi makruh. Kita masuk pasar kalau tidak ada perlu. Kenapa? Minimal kalau antum masuk pasar ada dua hal yang antum dapat. Pertama, mendengar kemungkaran, sumpah palsu, kata-kata yang tidak baik. Yang kedua, menyaksikan kemungkaran, bertimbangan dibermainkan, ada unsur riba dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud itu tempat yang paling buruk bagi mereka yang tidak ada keperluan. Tapi kan kita ke pasar, para sahabat ke pasar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Uthman, itu mereka berdagang, orang-orang hebat. Tapi bukan pemahaman demikian. Maka kami mencintai hadis Rasulullah bahwa ini ucapan Rasulullah. Apalagi terbukti hadisnya sahih, dinilai oleh para ulama sahih. Masalah masuk akalmu atau tidak bukan urusan kita. Kalau kita ukur agama dengan akal, ngapain kita usap khuf di atas? Orang kalau pakai kaos kaki, ya, alas kaki itu kan mengusap di atas, kenapa bukan dari bawah? Kan yang nginjak itu bawah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam kitab Sahih Bukhari, "Lau kana dinu berra'i," kalau agama itu dihitung dinilai dengan akal, ngapain kita usap khuf di atas kaki kita di atas? Harusnya kan dari bawah. Tapi karena itu syariat dan kami patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Enggak harus kita tahu hikmahnya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Enggak usah banyak nanya. Jangan kayak Bani Israel. Diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah untuk apa? Dalam surat Al-Baqarah diceritakan, qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sembelih sapi. Mereka masih bertanya, warnanya apa, ini apa? Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, syaddadu fasyaddadallahu alaihi. Mereka bersulit diri sendiri, maka Allah bersulit mereka. Antum suka nanya sama Ustaz si A, dia bilang begini. Nanti nanya Ustaz B, bilang begini lagi. Gantungkan di leher Ustaz, selesai itu fatwanya. Tapi cari Ustaz yang istiqamah, yang alim. Ustaz, hukumnya apa ini? Boleh. Lakukan. Dia yang tanggung jawab di hadapan Allah di akhirat. Tapi cari Ustaz yang berilmu. Bukan Ustaz yang terkenal, bukan Ustaz yang viral. Enggak. Tapi Ustaz yang berilmu. Gantungkan leher itu, fatwa di lehernya. Tinggalkan udah. Kerjakan apa yang dia katakan, tapi cari yang betul-betul teliti, sebagaimana kita mencari dokter spesialis kalau lagi sakit. Maka demikian, jangan nanya sama setiap ustaz ini punya pendapat ini, takut ustaz ini mazhabnya Hambali, yang ini Hanafi, yang ini Maliki, yang ini Syafi'i. Jadi antum yang bingung, lama-lama bersulit diri sendiri. Ya, maka kami mencintai hadisnya Rasulullah. Apa yang diucapkan Nabi itu kami percaya, kami mencintainya. Kami mencintai masjidnya Rasulullah. Kami mencintai musallahnya Rasulullah, mihrabnya Rasulullah. Kami mencintai siwaknya Rasulullah. Kami mencintai pakaiannya Rasulullah, gamisnya Rasulullah. Ini bukan sunnah, itu tradisi Rasulullah di zamannya. Nabi SAW kalau kayak kita di Indonesia pakai baju koko kasih besar. Tapi kami menyerupai Rasulullah. Seperti orang pakai cincin, bukan sunnah, mubah. Tapi karena menyerupai Nabi pernah pakai cincin SAW. Maka ketika menyerupai orang saleh itu luar biasa. Kami bukan orang saleh, tapi berusaha menyerupai orang saleh. Berusaha mirip dengan penampilan mereka, dengan ya hal-hal mereka dalam keseharian. Kami mencintai kerabatnya Rasulullah, istri-istri beliau, keturunan beliau, tapi ada tapinya, yang istiqamah di jalan Allah. Yang menyimpang tidak. Kami maunya yang
keluarga Nabi yang cinta sunnah Nabi, keluarga Nabi yang membimbing umat untuk mengikuti Rasulullah. Justru mereka itu yang paling harus mengikuti Nabi. Kenapa? Datuk mereka, leluhur mereka. Jangan kita ikuti yang menyimpang. Maaf, banyak keturunan Nabi Syiah di Indonesia, banyak di negara-negara luar banyak. Antum kalau lihat ulama Syiah itu pakai jubah imamah hitam dan ada yang putih. Kalau hitam itu dikatakan sayyid, keturunan Nabi. Kalau putih itu biasa, ya. Maka kami mencintai keluarga Rasulullah dan mencintai sahabatnya, mencintai umatnya, dan mencintai setiap orang beriman yang mencintai Rasulullah. Nabi SAW mencintai orang-orang miskin, menyaksikan jenazah mereka, tidak pernah memuji orang kaya karena kekayaan, dan tidak pernah meremehkan orang miskin karena kemiskinan. Coba perhatikan seorang anak bilang sama ayahnya apa? Ayah, tukang sampah datang. Coba lihat kalimatnya. Ayah, tukang sampah datang. Kata ayahnya, shh, beliau tukang bersih, kita yang tukang sampah. Maka begitu kalimat seorang muslim harus teliti. Apa yang disampaikan, apa yang diucapkan harus dipertimbangkan. Karena kalimat itu bisa menjadi pengantar ke surga, bisa mengantar ke neraka. Seperti anak yatim, bisa ada fungsinya dua. Bisa mengantarkan ke surga, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah, dalam Sahih Bukhari. Saya bersama orang yang mengurusi, membantu anak yatim begini di surga. Dan sebaliknya, dalam surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang yang makan harta anak yatim sama dengan masukkan api di dalam perutnya. Coba lihat, bisa membawa dua, ke surga, bisa juga ke neraka. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami sudah berikan dua jalan, jalan baik dan jalan buruk. Tinggal kita yang milih karena Allah sudah kasih akal subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW itu dikatakan Quran yamshi al-ard, seperti Quran berjalan di atas muka bumi. Kata Imam Ibnu Katsir, ay kana ya'malu bihi kullah. Nabi mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ada perintah beliau lakukan, ada larangan beliau tinggalkan, ada syariat beliau kerjakan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Rasulullah dengan berbagai kekhususan. Ada kekhususan di dunia dan ada kekhususan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya. Lalu Allah memilih dari makhluk-makhluk tersebut para nabi dan rasul. Lalu Allah memilih dari para nabi dan rasul 5 rasul yang kita kenal ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad salawatullahi wasallam. Saya ulangi lagi. Allah ciptakan makhluk-makhluknya, lalu Allah memilih dari makhluk itu para nabi dan rasul. Jadi Allah ciptakan semua makhluk ini, lalu Allah memilih dari makhluk-makhluknya para nabi dan rasul. Lalu Allah memilih dari para nabi dan rasul ini hamba-hamba pilihan. Allah milih lagi 5 rasul yang kita kenal ulul azmi. Kenapa disebut ulul azmi? Karena mereka paling merasakan penderitaan dari kaum mereka. Nabi Musa, Nabi Nuh awalnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Lalu Allah memilih dari rasul ulul azmi Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, Khalilullah, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena kebanyakan para nabi dan rasul itu dari Bani Israel. Halo? Halo? Masih hidup? Kebanyakan para nabi dan rasul itu dari Bani. Orang pasti bertanya, kenapa? Apa keistimewaan mereka? Para nabi dan rasul dari mereka. Kalau ada dokter bedah sama dokter, ya, 2-3 dokter menangani pasien di ruang operasi, bisa jadi operasinya kecil, cuma 3 dokter. Tapi kalau sampai 15 dokter operasinya ringan apa berat? Berat. Jadi ketika Allah mengutus banyak para nabi dan rasul kepada Bani Israel, berarti mereka penyakitnya berat. Jadi nggak bisa cukup 1-2 orang, banyak. Jadi dari Nabi Ibrahim lahirlah dari Sarah, istri pertamanya beliau, Nabi Ishak. Lahir 13 tahun sesudah lahirnya Nabi Ismail. Nabi Ishak, dari Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, terus sampai terakhir dari Nabi Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam.
Beliau itu dari Bani Israel, penutup para nabi dari Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam. Lalu lahir dari Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim, Ismail. Terus bersambung sampai nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah menciptakan makhluknya, lalu Allah memilih dari makhluk itu para nabi dan rasul. Memilih dari para nabi dan rasul 5 rasul ulul azmi. Nuh, Musa, Ibrahim, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memilih 2, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Lalu Allah memilih Nabi Muhammad di atas semua para nabi dan rasulnya. Karena keistimewaan yang kita sebut ini. Karena banyak sekali, maka kita ringkas. Yang pertama, orang-orang ahli kitab terdahulu sudah punya gambaran, sudah ada informasi tentang datangnya Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai Ibnu Taimiyah mengatakan, wal akhbar bima'rifat ahli kitab, kabar-kabar berita tentang orang ahli kitab bisifat Muhammad SAW dengan ciri Nabi Muhammad SAW indahum fil kutubul mutaqaddamah mutawatirah. Itu ciri Nabi Muhammad, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala Syekhul Islam. Ciri Nabi Muhammad ada di kitab-kitab umat terdahulu. Wa 'ala ar-raghmi min dzalik faminhum man amana bin nabi wa minhum man mana'ahu al-hasad wal kibr 'anil iman bihi fa khasira ad-dunya wal akhirah. Ada yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan ada yang terhalang dari beriman kepada Nabi karena kesombongan, kehasudan. Ya, sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi dan mereka termasuk orang yang merugi dunia akhirat. Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Inna ad-dina 'inda Allahi Islam. Agama yang diridai Allah, agama Islam. Jangan salah paham, bukan agama Nabi Muhammad. Agama para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agama Islam. Apa itu Islam? Tauhid. Berserah diri kepada Allah. Itu semua agama para nabi dan rasul. Syariat mereka beda-beda. Allah berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Masing-masing dikasih tahu syariatnya. Umat terdahulu puasa, kita puasa, tapi beda tata caranya. Mereka salat, kita salat, ada beda tata caranya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang pertama, berarti ahli kitab sudah tahu tentang Nabi Muhammad sebelum beliau datang. Dalam surat As-Saff Allah berfirman, "Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Nabi Isa sudah jelaskan, dan dalam perjanjian Injil Barnabas itu disebutkan tentang Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mengakui Injil itu, ya. Dan kita tidak perlu dari kitab-kitab terdahulu, cukup bagi kita Al-Qur'an. Karena Nabi pernah marah ketika melihat Umar bin Khattab pegang lembaran dari kitab terdahulu. Nabi langsung marah, kata Nabi apa? "Kamu ragu terhadap apa yang saya bawa? Kalau Musa masih hidup, pasti akan mengikuti saya." Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ini penutup para nabi dan rasul. Ya, Allah memilih dari hamba-hambanya yang paling mulia nasabnya, keturunannya adalah Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad itu sebagai penutup para nabi dan rasul. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kata Imam Qurtubi, alladhi khataman nubuwah. Ya, penutup para nabi dan rasul, fala tuftah la ahadin ba'dahu ila qiyamis sa'ah. Tidak akan terbuka lagi sampai hari kiamat. Maka orang Ahmadiyah mengakui bahwa Nabi Muhammad itu bukan penutup, ya. Maka mereka meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di Qadian di India itu nabi mereka. Mereka punya kitab tadzkirah. Yang buat Ahmadiyah ini orang barat, Inggris. Kenapa? Maka mereka itu tidak boleh jihad. Apabila masuk penjajah nggak boleh lawan, pasrah aja, silahkan masuk. Ya, maka orang Ahmadiyah itu tidak ada jihad. Tidak boleh membela negeri. Kalau ada musuh masuk, silakan dipersilakan. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad itu khairal khalq, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi kesepakatan dari para ulama, Nabi Muhammad ini adalah manusia paling mulia. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ulama yang menyebut Nabi Muhammad afdalul khalq, makhluk yang paling mulia,
Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau menyebut Nabi Muhammad makhluk paling mulia. Imam Abdul Razak As-San'ani dalam kitab Musannaf Abdul Razak. Kemudian Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, Ibnul Qayyim, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Imam Al-Alusi dalam kitab tafsir Ruhul Al-Ma'ani, Imam At-Tahir Ibn Ashur, ulama Tunisia, punya tafsir namanya At-Tahrir wa Tanwir. Imam As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, guru Syekh bin Utsaimin rahimahullah, dalam tafsir As-Sa'di beliau menyebut Nabi Muhammad afdhalul khalq. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amni Syanqiti yang punya kitab namanya Tafsir Adwa'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran bil-Quran, itu namanya Tafsir bil Ma'thur, salah satu tafsir yang pasti para penuntut ilmu sudah tahu. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad ini rahmah, kasih sayang untuk alam semesta. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bentuk kalimat alamin bentuk jama', banyak dari kalimat alam tunggal. Tunggalnya alam mufrad. Artinya apa? Selain Allah disebut alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin itu semua selain Allah itu disebut alam. Maka ada hadis dari Abu Hurairah, apa kata sahabat, qila ya Rasulullah, dikatakan kepada beliau, ud'u 'alal musyrikin, sumpahin laknat orang musyrik. Apa kata Nabi? Inni lam ub'atu la'anan wa innana bu'ithtu rahmah. Aku tidak diutus untuk membawa laknat, tapi diutus membawa rahmat. Maka jangan antum membuat orang lari dari masjid, tapi berusaha mengajak orang ke masjid. Ada seorang syekh dari Mesir namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau banyak karangan beliau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau ditanya hukum orang meninggalkan sholat. Apa kata beliau? Jawabannya berbeda dengan ulama lain. Karena kalau biasanya ditanya, dibilang sengaja maupun tidak sengaja. Kalau sengaja kafir, kalau tidak ada hukumnya sendiri. Kata beliau apa? Khudh biyadihi ilal masjid. Pegang tangannya, ajak dia ke masjid. Apa kata beliau? Kun da'iyan wa la takun qadiyan. Jadilah pendakwah, mengajak, bukan hakim menghakimi. Kita punya peluang dakwah. Sekarang manusia hidup zaman sekarang beda dengan manusia zaman dahulu. Bukan zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Enggak ada kaitan dengan zaman. Zaman itu adalah inni ana dahr, kata Allah dalam hadis qudus. Fala tasubud dahr. Enggak boleh kita mencela masa. Jelas? Manusia yang di masa itu yang berubah. Manusia di zaman Nabi beda dengan manusia sekarang. Itu wajar. Tapi zaman tidak berubah. Sehari 24 jam. Enggak pernah kurang, enggak pernah nambah. Betul? Manusia yang berubah dalam setiap zaman. Bukan zamannya yang berubah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kata beliau, ajak dia masuk masjid. Gimana caranya? Masa anak ajak orang tetangga yang gak pernah ke masjid? Ayo pak, ayo masuk, daripada ente disolatkan nanti jenazahnya kan. Masuk masjid dengan ridho daripada ente masuk udah di depan imam lagi. Ini kan bukan dakwah. Maka pakai strategi. Gimana? Kasih dia hadiah sarung. Pak, ini buat pakai ibadah. Sebenarnya itu sintilan halus untuk dia, biar dia ke masjid. Ibu-ibu tetangganya jarang ke masjid atau jarang sholat. Kan perempuan tidak wajib ke masjid, tidak dilarang ke masjid. Dalam Sahih Muslim, la tamna'u imallahi masajid Allah. Dilarang dalam satu hal, kalau itu membawa fitnah, haram ke masjid. Maka perempuan boleh ke masjid, boleh tidak. Tetangga kasih dia, bu, ini mau kena buat ibadah nanti. Karena nasihat dengan halus. Jarang orang baca Quran, kita siapin Quran, kasih hadiah. Biar apa? Biar pada rajin baca Quran daripada baca handphone terus. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi ini mengatakan, innama ana rahmatun muhda. Ya, aku ini ya bagi kalian sebagai rahmat yang dikaruniakan, yang dihadiahkan kepada kalian. Nabi ini rahmat SAW. Tidak suka melihat sesuatu yang menyakitkan. Kemudian Nabi SAW diamkan. Kemudian yang kelima, Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad. Di surat Al-Hijr ayat 72, ayat 72 surat Al-Hijr, Allah berfirman, la'amuruka. Surat Al-Hijr, alif lam ha jim ra, bukan Al-Hajj. Kan Nabi dan tipis, Al-Hijr pakai ra, bukan Al-Hajj. Ayat 72, Allah berfirman, la'amuruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad. Kata Ibnu Abbas,
aku tidak pernah memperhatikan Allah bersumpah dengan umur makhluk kecuali Nabi Muhammad. Allah bersumpah wal fajri wad duha wal asri wal laili wal nahari was samai was syamsi. Tapi Allah tidak pernah bersumpah dengan makhluk, maksudnya manusia, kecuali Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Coba antum periksa 114 surat 30 juz. Allah berfirman la'amuruka, demi umurmu hai Muhammad. Kata Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huququl Mustafa, sepakat ulama tafsir bahwasannya di ayat ini Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad SAW. Allah, bayangkan segitu mulia Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad, hai Muhammad. Enggak ada. Pasti ada, ya ayyuhan nabi ittaqillah, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir. Kalau dipanggil Muhammad, di belakangnya ada Rasulullah. Jelas? Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Surat Al-Ahzab. Akhir surat Al-Fath, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Tapi kalau nabi rasul yang lain, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah bersama istrimu di surga. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Surat Maryam, wahai Yahya, ambil Al-Quran, kitab ini dengan sungguh-sungguh. Wahai Yahya, ambil kitab dengan sungguh-sungguh. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami jadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Saya akan mewafatkanmu dan mengangkatmu. Wafatnya itu dimaksudnya adalah apa? Ulama masih khilafiyah. Wahai Isa, aku wafatkanmu artinya membuat kamu tidur baru saya angkatmu. Kemudian ulama tafsir yang mengatakan enggak ada takdim dan at-takhir, ada yang harus dibalik. Wahai Isa, aku mengangkatmu baru turun mewafatkanmu. Namanya takdim wa takhir itu dalam ilmu terkait dengan ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran. Ya Nuh, ihbib bisalamin minna. Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafiq. Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Surat Taha. Berarti ya Adam, ya Nuh, ya Isa, ya Ibrahim, ya Dawud, semua dipanggil namanya. Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhan muzammil, ya ayyuhan muddaththir. Subhanallah. Ini kenapa hikmahnya Allah memanggil Nabi Muhammad selalu dengan panggilan berbeda dengan Nabi Rasul lain? Kata ulama, hikmahnya dua yang kami tahu. Yang pertama, pendidikan untuk umat Nabi Muhammad agar memanggil Nabi jangan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan dalam solat sepakat ulama 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, enggak ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dalam tasyahud. Terus siapa yang bilang sayyidina Muhammad dalam tasyahud? Ulama Syafi'i belakangan. Kan ala ulama dahulu, ulama belakangan ini sekarang yang enggak jauh dari zaman kita. Mereka yang bilang nambah sayyidina Muhammad sebagai adab. Tapi sepakat 4 mazhab lebih bagus Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat lebih mencintai Nabi dari kita, mereka Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kalau di luar sholat sebut dengan Sayyidina Muhammad. Allah. Kalau di luar sholat, maka kalau antum berjalanan dari Madinah ke Makkah, di pinggir jalan ada tulisan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Khatib di Masjidil Haram, masjid, karena kata orang bilang mereka itu orang-orang yang itu kan orang pencinta sunnah dibilang Wahabi, orang pencinta zikir dibilang Sufi. Nggak usah mikirin orang, yang penting kita ikut kepada Nabi SAW. Ya, maka kalau kita sama Nabi di luar sholat, maaf, ketika azan muazzinnya bilang asyhadu anna Muhammadan atau asyhadu anna sayyidana Muhammad. Kenapa giliran azan Muhammadan, giliran sholat baru? Di dalam ibadah ikut Nabi. Karena sahabat paling mencintai Nabi, tapi mereka tetap bacanya Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kalau di luar sholat ada bersama Nabi Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah. Mereka kalau manggil, maka Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'd. Jangan jadikan panggilan Nabi seperti panggilan antara kalian. Maka orang-orang Arabi dalam surat Al-Hujurat, kalau ada kajian tafsir di sini, perlu beliau menerangkan 2 surat ini.
Surat An-Nur dan adab-adabnya, dan surat Al-Hujurat dan adab-adabnya. Luar biasa dua surat ini. Jadi orang-orang Arabi dulu, karena orang Arabi itu artinya hidupnya sopan santunnya nggak ada. Ya, akhirnya mereka panggil, ya Muhammad, ya, wah Muhammad. Mereka manggil. Kata Allah, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau mereka sabar sampai kau keluar berjumpa dengan mereka, itu lebih bagus dari mereka manggil-manggil Muhammad, Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik umat manggil Rasulullah dengan panggilan yang bagus. Jangan manggil ya Muhammad atau Muhammad. Tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebagai bentuk pengagungan dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, Allah membela dan menjawab tuduhan, ya, celaan kepada Nabi. Ketika Nabi SAW berdiri di atas bukit, bilang apa? Wahai Bani Fulan, beliau panggil ketika diperintahkan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Perintah untuk menyampaikan terang-terangan dakwah. Kan ada dakwah itu sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Maka akhirnya Rasulullah SAW manggil, hei Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Kata Nabi, aku adalah utusan Allah untuk kalian. Kata Abu Lahab, paman kandung Nabi. Abu Lahab itu bukan nama aslinya, namanya Abdul Uzza. Nama aslinya Abdul Uzza, dipanggil Abu Lahab. Akhirnya dia bilang apa sama Nabi? Tabban laka sa'iral yawm, celaka bagi Muhammad. Untuk itu kamu mengulurkan kami, bubar. Nabi enggak balas penghinaan. Tapi yang membela Rasulullah siapa? Allah. Turunkan surat Al-Lahab atau Al-Masad, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Yang membela Rasulullah adalah Allah langsung. Sampai turunnya surat. Nih coba lihat. Di surat ini Allah mengatakan Abu Lahab beserta istrinya masuk neraka. Itu turunnya sekitar 10 tahun sebelum wafatnya Abu Lahab. Coba kalau Abu Lahab menantang Nabi itu, kamu bilang saya masuk neraka, ya udah saya masuk Islam. Sampai mati nggak masuk Islam juga. Jelas, itu membuktikan Al-Quran dari Allah. Dia kan nggak nantang Nabi. Ente bilang saya masuk neraka, ya udah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia nggak lakukan sampai mati dalam keadaan kafir. Kemudian yang kedelapan, Nabi SAW diberi jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Kalimat singkat padat. Nabi Rasul terdahulu nggak demikian. Itu khususan Nabi Muhammad SAW. Jawami'ul kalim itu apa? Kalimat singkat, isinya maknanya padat. Ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, nasihati aku. Kata Nabi, jangan marah, la taghdab. Faraddada miraran, nanya lagi, ya Rasulullah, kasih nasihat, jangan marah. Apa ini jangan marah? Dia mau kayak kita, panjang lebar nasihatnya. Nabi bilang, la taghdab, dalam riwayat walakal jannah. Jangan marah dan untukmu surga. Sampai ulama menulis kitab fiqhul ghadab. Orang marah itu ada fikihnya, Pak. Sebab marahnya apa? Gimana mengatasi marah? Konsekuensi dari marah itu apa? Pertemanan bertahun-tahun bisa habis dalam waktu hitungan detik. Marah, berantem, selesai. Sudah bertemanan 15 tahun, 20 tahun lebih. Maka amarahan itu bisa membuat suami ceraikan istri. Istri kesal sama suami, ceraikan aku. Kan kalau, ya, maka marah itu dari marah itu dari syaitan, dari diciptakan dari api. Yang memadamkan api adalah air. Maka wudu, ganti posisi, lagi duduk diri jalan, tinggalkan tempat itu, kita marah. Maka Nabi diberi jawami'ul kalim, singkat padat. Nabi itu wasi'al fam atau dhari'al fam. Nabi itu mulutnya lebar. Artinya apa? Nabi itu fasih berbicara. Beda dengan mulutnya kecil, kayak kumur-kumur nggak jelas. Halo? Orang kalau mulutnya kecil, kayak nggak jelas ngomong apa ini orang. Tapi Nabi itu wasi'al fam, dhari'al fam. Mulutnya lebar. Kalau berbicara fasih. Nabi berbicara itu mengawali pembicaraan dengan memuji Allah, mengakhiri pembicaraan dengan memuji Allah. Mengulangi pembicaraannya 3 kali. Nabi itu tidak berlebihan bicaranya dan tidak kurang. Dan itu kekhususan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengulangi pembicaraannya 3 kali. Yang tua dengar, yang muda dengar, yang ketinggalan masih kedengaran.
karena Nabi mengulangi pembicaraannya tiga kali SAW. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, yang kesembilan, Islamnya qarin Nabi Muhammad SAW. Kan kita lahir punya apa? Qarin, jin qarin. Jin qarin itu jin pendamping sejak lahir. Kalau kita meninggal, wallahu a'lam, kata Syekh Al-Utsaimin, bisa jadi dia meninggal juga, bisa jadi dia pergi meninggalkan kita. Wallahu a'lam. Kita nggak punya dalil dalam hal itu. Maka ulama masih berselisihan dalam hal itu. Nabi itu punya jin qarin, ya. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama. Kalau dibaca pakai fathah, berarti jin qarin Nabi masuk Islam. Tapi kalau dibaca pakai dhammah, fa aslama, tadi jin qarin Nabi masuk Islam. Kalau fa aslamu pakai dhammah, artinya saya selamat dari kejahatannya. Berarti dua tafsir. Kalau pakai fathah, fa aslama, qarin Nabi masuk Islam. Yang kedua, fa'aslamu, artinya saya selamat dari kejahatannya. Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Tapi Syekhul Islam Taimiyah mengatakan kata yang berbeda. Kata beliau, jin qarin Nabi nggak masuk Islam, kata Ibnu Taimiyah. Tapi Nabi SAW selamat dari kejahatannya. Maka kata Nabi, fala ya'murani illa bi khair. Dia tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka qarin Nabi masuk is. Kalau qarin kita, wallahu a'lam, kita lebih rusak dari dia mungkin. Ya, itu lebih rusak dari kita. Ya, sampai orang sekarang salat tarawih 23 rakaat dalam hitungan 7 menit. Juara satu di dunia kita di Indonesia. 23 rakaat 7 menit sampai syaitan bilang, "Ya, belum saya bisikin, belum diganggu udah selesai salam." Jadi syaitan di sini bulan Ramadan enggak ada kerjaan. Pensiun, alhamdulillah ya. Masya Allah. Dia mau bisikin orang aja, ya udah selesai salam. Ya, beda dengan kita yang 23 rakaat atau 11 rakaat itu setengah juz, seperempat juz dan lain. Yang ke-10, yara min amamihi kama yara min khalfi. Nabi melihat dari belakang sebagaimana beliau melihat dari depan. Dan itu khususan Nabi SAW. Maka Nabi bilang, luruskan, rapatkan shaf kalian karena aku memperhatikan kalian. Bisa jadi karena ada wahyu yang memberitahukan, ya Rasulullah ada begini di belakang. Ya, kan orang kan macam-macam di belakang Rasulullah. Kemudian yang ke-11, ru'yatu fil manami haq. Yang melihat Rasulullah di dalam mimpi betul-betul melihat Nabi. Tapi hati-hati, dari mana saya tahu itu Rasulullah? Nah, Nabi SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitana la tamathalu bi surati aw fi surati." Kalau kalian melihat aku di dalam mimpi, betul-betul melihat aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai saya. Tapi tahu dari mana itu Rasulullah? Antum ceritakan kepada ulama ciri-ciri yang antum lihat. Kalau sesuai dengan apa yang disampaikan sahabat, seperti dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Syama'il karangan Imam Abu Isa Tirmidzi, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Ada buku dia terjemahannya Figur Rasulullah, karangan Imam Tirmidzi. Ciri-ciri Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah dijelaskan. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nabi SAW dijelaskan begitu. Keningnya lebar, SAW, rambutnya tidak lurus, tidak keriting, kadang-kadang tergerai di bawah telinga, kadang-kadang ke bahunya. Itu semua dijelaskan. Saking kecintaan mereka, sampai hitung uban yang ada di jenggot dan rambut Rasulullah, tidak lebih dari 2 uban. Saking dekatnya, bayangin sampai uban dihitung. Coba istri kita, sayang nggak sama kita, suruh hitung uban aja. Ya, ini mereka saking dekat cinta Nabi, kayak melekat dengan beliau. Sampai uban Nabi aja dihitung. Maka Imam Abu Isa Tirmidzi menulis kitab namanya Asy-Syama'il. Tapi kita tambahkan kalimat Muhammadiyah. Tapi aslinya namanya Asy-Syama'il. Banyak penerbitnya, banyak terjemahannya. Yang kedua, dari mana saya tahu di dalam mimpi itu Rasulullah? Nanti antum pas di mimpi ada orang bilang nanti keluar dari ruangan ini Rasulullah. Atau beliau memperkenalkan diri, ana Rasulullah. Dan dia pakai bahasa Arab, bukan bahasa Betawi. Hah? Karena Rasulullah pakai bahasa Arab. Jangan dengarin orang yang bilang, ente begini-begini, nggak pakai ente segala gitu kan. Rasulullah memakai bahasa Arab yang dapat dipahami oleh setiap muslim. Seperti orang bertanya sama saya, Syekh nanti di alam kubur ditanya bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Nanti kalau saya masuk saya kasih tahu. Antum kalau beriman bisa menjawab, faham bahasa Arab tidak faham? Kalau anda bertanya sama antum, man rabbuka? Antum faham, Allah. Madinuka? Ya, agama Islam. Man nabiyuka? Muhammad SAW.
Ya. Ketika antum baca banyak ilmu, banyak hadis, ketika muncul Dajjal, di keningnya itu antara dua matanya tertulis kalimat kafir. Kata ulama, dibaca oleh orang yang bisa baca maupun buta huruf. Dari mana orang buta huruf bisa tahu? Berarti cahaya imannya. Orang yang beriman, kakinya menghantarkan dia ke masjid, gampang ketemu surga, pintu surga. Tapi orang yang kakinya nggak pernah ke masjid, bagaimana bisa ketemu pintu surga? Maka kalau antum rajin ibadah, Allah akan subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan antum bisa faham. Jangan kayak orang lagi potong rambut, dia mau bilang sama orang Arab, sudah, habis, sudah, cukup. Sadaqallahul azim, kata dia. Hah? Lagi potong rambut di Makkah, katanya mau disuruh, sudah gitu kan. Tapi karena nggak ngerti bahasa Arab, sadaqallahul azim. Faham nggak orang Arab? Artinya udah selesai gitu kan. Sudah penutup. Kemudian yang ke-12, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memperlihatkan sebagian dari ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah itu yang tahu yang ghaib, fala yudhiru ala ghaibi ahada. Jibril, Nabi Muhammad yang tahu, illa man irtada min rasul. Kalau Nabi dikasih tahu, baru. Alif lam mim ghulibatur rum fi adnal ard. Ada banyak hal yang disampaikan. Nabi SAW sampaikan tentang Imam Mahdi, tentang Nabi Isa, tentang Dajjal. Itu kan akan terjadi di akhir zaman. Tapi kita percaya bahwa Nabi kadang-kadang menyampaikan yang gaib berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-13 itu menjadi khilafiyah para ulama. Ada mengatakan ada yang mengatakan tidak, dan kita cuma hanya menyampaikannya saja. Nabi SAW itu laisa lahu dhil. Artinya apa? Nabi SAW itu tidak punya bayangan. Sebagian ulama membenarkan, sebagian mengatakan tidak ada. Tapi saya tetap amanahnya saya sampaikan. Kenapa Nabi tidak punya bayangan? Kata Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, hatta la yata' dhillahu kafir, agar orang kafir tidak injak bayangan Rasulullah. Coba kalau antum ada bayangan anak kecil ngejar itu kan diinjak bayangannya kan? Ya. Maka subhanallah, saking memuliakan Nabi Muhammad, dimuliakan oleh Allah, bayangannya aja nggak ada. Kenapa? Biar tidak diinjak bayangannya oleh orang kafir. Begitu. Sebagian ulama membenarkannya, amanahnya saya sampaikan, ilmunya begitu. Sebagian membenarkan Nabi tidak ada punya bayangan, sebagian mengatakan Nabi SAW tidak demikian. Nabi SAW seperti yang lain. SAW. Maksudnya ada bayangannya gitu. Ini sebagian dari khususan Nabi di dunia. Karena keterbatasan waktu, saya ingin menyampaikan tentang khususan Nabi SAW di akhirat. Yang pertama, Nabi SAW orang yang pertama bangkit dari kubur. Nabi bersabda, Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya, pemimpinnya para anak Adam. Wa awwalu man tanshaqqa anhu al-ard. Aku yang pertama, kata Nabi, bangkit dari kubur. Bumi terbelah itu Nabi SAW yang keluar. SAW. Yang kedua, Nabi SAW di akhirat menjadi imam para Nabi dan Rasul. Bahkan semua para Nabi dan Rasul di bawah apa? Di bawah bendera Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa Nabi mengimami para Nabi dan Rasul ketika Isra Mi'raj? Nabi imam, mereka jadi makmum. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwa illa tahta liwa'i. Adam dan seterusnya, mereka itu ada di bawah benderaku. Kemudian yang ketiga, awwalu man yajuzu 'ala sirat. Nabi adalah orang yang akan melewati sirat sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Nabi SAW orang yang pertama yang membuka, dia mengetuk pintu surga untuk dibukakan. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Ati babal jannah." Saya datangi pintu surga. Yaumal qiyamah fa astaftihu. Saya minta dibukakan. Astaftih itu fa'il talab. Saya meminta dibukakan. Fa yaqulul khazinu man anta. Malaikat penjaga surga bilang, siapa anda? Kalau kita ketuk pintu kan orang nanya siapa? Nabi SAW mengatakan, fa aqulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Saya diperintahkan membuka pertama kali pintu surga untuk engkau ya Rasulullah. Sebelummu enggak bisa. Kemudian yang kelima, berarti Nabi SAW kalau enggak buka pintu surga, enggak ada yang bisa masuk.
Kemudian yang kelima, Nabi diberi sungai Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa? Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia kan, inna a'tainakal kautsar, nikmat yang banyak. Tapi Al-Kautsar itu adalah sungai di dalam surga. Ya, maka itulah anugerah Allah kepada Nabi. Kayak seorang kiai datang ke salah satu pesantren, kemudian ada 3 santri hafiz Quran, ditanya, "Siapa namamu?" Yang pertama bilang, "Saya Tariq." Ya udah baca was-sama'i wat-tariq. Kan suratnya pendek kan? Yang satu lagi ditanya, "Siapa nama kamu?" "Nas." Ya udah baca qul a'udzu birabbin. Yang ketiga ngumpet di belakang, "Siapa nama kamu?" "Imran." Tapi suka dipanggil Al-Kautsar. Ya, nama saya Imran. Surat Al-Imran kan panjang 200 ayat. Maka dia ngumpet, takut ditanya nama kamu siapa. "Nama saya Imran," tapi suka dipanggil Kautsar. Biar ditanya inna a'tainakal kautsar. Surat favorit kita dalam setiap salat ya. Inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad. Kayak Al-Qur'an cuma hanya 2 surat itu. Ya. Kayak Al-Qur'an itu cuma hanya surat Yasin, padahal ada 13 surat yang lain gitu. Ya, padahal dibaca bertahun-tahun nggak hafal-hafal juga, masya Allah. Yang keenam, Nabi SAW adalah yang paling banyak pengikut. Banyak pengikut. Maka Nabi mengatakan, aku melihat seorang Nabi masuk surga sendiri, berarti nggak ada yang beriman kepada beliau. Saya melihat seorang Rasul dan Nabi, itu beliau masuk surga berdua. Coba ya beriman 1, 2. Ada yang Nabi masuk surga 3, 5, 6. Terus saya lihat ada seorang yang pengikutnya banyak. Siapa ini? Umatmu ya Rasulullah. Coba lihat. Berarti umat Nabi Muhammad paling banyak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Maka Nabi SAW paling banyak pengikut. Maka antum jangan putus asa. Antum meninggal dalam keadaan tauhid, antum akan dapat syafaat Rasulullah di hari kiamat. Syafaatul uzma, syafaatul kubra disebut. Maka Nabi SAW paling banyak pengikut nanti di hari kiamat. Kemudian yang terakhir untuk kita mendengarkan azan, awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Nabi orang yang pertama diberi syafaat dan pertama memberi syafaat. Coba ini 2. Awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Yang pertama diberi syafaat dan yang pertama memberi syafaat, dan semua dengan biiznillah, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara ringkas sebagian dari banyak kekhususan dan keistimewaan Rasulullah SAW di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan insyaAllah kita termasuk orang-orang yang mengikuti Nabi dan diakui oleh Rasulullah dan juga dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, and subscribe. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.